Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Para pendengar dan pemirsa yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga sehat, selamat, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan beberapa minggu lalu mengenai mencapai gelar as-siddiq dan takwa itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kita sudah bahas sampai iman itu ya. Sebetulnya kita ada waktu itu arti dari ayat ini tadi yang kita bacakan itu dalam surat Al-Baqarah 177. Bukanlah orang bijak itu atau kebaikan itu menghadapkan muka ke barat atau ke timur. Ini juga bahasa kias, jadi bukan artinya menghadap ke barat ke timur, nggak boleh. Yang dimaksud orang baik itu berkiblat, berpaham ke barat, ke timur, komunis apa kapitalis, barat dan timur. Dia bukan begitu. Orang baik itu tidak terikat dengan seperti hal-hal seperti itu, organisasi atau partai atau mazhab, tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Yang baik itu menurut Allah, albir, orang yang baik yang bisa mendapat gelar siddiq, dan orang muttaqin yang bertakwa ialah mereka yang selalu berbuat baik. Man amana billah, pertama dia beriman kepada Allah. Iman itu artinya yang dipandang itu bukan barat dan timur, ada ke atas, Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak cari muka dari kanan, dari kiri, dari timur, dari barat, utara atau selatan, tapi dia cari muka Allah. Dia hanya cari ridha Allah. Tidak berkiblat kecuali ke sana, ke Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak terikat dengan apapun, dengan kesukuan, kepartaian, ikatan politik, ikatan apapun, tidak. Kita hanya terikat dengan Allah. Itu yang disebut akidah. Akidah itu ikatan. Akidah, akad sama, akad nikah. Perikatan, nikah, ikatan. Akidah terikat hanya dengan Allah, terikat dengan peraturan Allah, terikat dengan hukum Allah. Jadi tidak mengikat diri di dalam satu kelompok, tidak mengikat diri di dalam satu mazhab, tidak mengikat diri di dalam satu partai atau apapun. Dia terikat hanya dengan Allah. Itu man amana billah, la syarqiyya wala gharbiyya, tidak timur, tidak barat, tidak kanan, tidak kiri, tapi ke atas, ke Allah Subhanahu wa taala. Man amana billah itu beriman kepada Allah. Allah lah yang dijadikan rujukan, segalanya kembali kepada Allah, pada Al-Quran, kitabullah, wal yaumil akhir. Dan dia membina waktu, kita pernah sampaikan pada beberapa waktu lalu, bahwa waktu itu adalah modal. Jadi tidak lagi, kalau dari barat selalu dikatakan waktu itu adalah uang, kita nggak ikutan. Kalau waktu adalah uang, berarti uang terus, segala-galanya uang. Apa saja uang. Soal agama pun uang juga, itu kan begitu kita. Waktu adalah modal. Kita manfaatkan waktu untuk hidup di dunia, manfaatkan waktu untuk berumah tangga, untuk negara. Kita manfaatkan waktu untuk berbuat baik kepada bangsa, kepada umat. Itu akhirnya waktu kita itu untuk membina kehidupan kita sendiri. Kita hidup di dunia, entar di kuburan, kita bagaimana waktu ini kita manfaatkan untuk waktu kita di kuburan nanti. Bekal untuk di kuburan, bekal untuk masa depan di akhirat selamanya. Itu jadi bekal untuk hidup di dunia. Anak-anak sekarang sekolah, semua itu membina diri untuk bekal hidup. Ketika dia dewasa, ketika dia hidup, kita juga bekal hidup untuk hari tua,
bekal hidup untuk di kuburan, di alam barzah, bekal hidup untuk di akhirat. Waktu itu kita manfaatkan untuk itu, tidak untuk yang lain. Wal asri innal insan lafi khusr, manusia itu rugi. Kecuali yang bisa menjadikan waktu sebagai modal untuk kehidupan dia sendiri. Seperti itu. Kemudian sekarang kita sambung ke selanjutan daripada itu. Lanjutannya wa atal mala ala hubbihi. Wa atal mala ala hubbihi zawil kurba. Ini ayat ini kemarin sudah kita bahas soal keimanan, akhirat, percaya pada malaikat, kitab-kitab, wan nabiyyin. Nah sekarang wa atal mala ala hubbihi zawil kurba, dan dia mengeluarkan hartanya ala hubbihi, karena hobi ya. Hubbihi itu bahasa Indonesia hobi, tapi bukan hobi sebenarnya. Hobi itu artinya sukarela. Karena cinta, karena sayang, tidak cari muka manusia, tidak minta puji, dia keluarkan sebagian hartanya semata-mata karena cinta kepada Allah. Cintanya kepada Allah mantul kepada masyarakat. Cintanya kepada Allah mantul kepada masyarakat. Seperti sinar matahari memantulkan sinarnya kemana-mana. Nah itu tidak cinta kepada Allah karena cinta kita kepada Allah, akhir cinta kepada makhluknya, cinta kepada hambanya. Apalagi hambanya menyembah Allah, kita sayang. Jadi dia membantu mengeluarkan sebagian hartanya, membagi-bagikan bersatu apapun karena cintanya pada Allah sehingga mantul dia ikut mencintai manusia. Ala hubbihi itu ada kesenangan hatinya, hobinya. Cintanya, karena cintanya kepada Allah, dia membantu orang-orang yang susah. Wazawil kurba, kepada familinya sendiri, kerabatnya dibantu. Wal yatama, anak-anak miskin, dia bantu, dia keluarkan sebagian dari hartanya. Itu yang dimaksud orang baik, orang yang bisa disebut as-siddiq, orang yang bertakwa, orang yang disayang Allah itu seperti itu. Jadi sekali lagi di awal ayat dibilang bukan orang yang tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, cari muka ke kanan ke kiri, terikat dengan timur, terikat dengan barat, terikat dengan kapitalisme, sosialisme segala macam, tidak. Sufyanisme juga tidak. Ada di kitab-kitab disebut Sufyani. Sufyani itu artinya dari asal kata Abu Sufyan. Diambil itu ide-idenya yang dilanjutkan keturunannya itu pada Muawiyah, Yazid dan sebagainya. Ada disebut Sufyanisme. Orang yang menggunakan agama untuk kepentingan lain-lain. Menggunakan agama untuk kepentingan kedudukan, untuk kepentingan dunia dan sebagainya. Jadi tidak seperti itu. Qibalal masyriq wal maghrib. Tetapi orang yang baik itu adalah yang beriman kepada Allah dan dia yakin akan ada hari akhirat. Nah, kalau dia yakin hari akhirat berarti dia juga akan membina hidupnya untuk di akhirat. Dia akan memanfaatkan waktunya untuk masa depan dia di alam kubur. Untuk masa depan dia di hari tua di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Itu dengan senang hati dia mengeluarkan seperti itu. Wal yatama, dia juga bantu anak-anak orang miskin. Itu yatama itu anak-anak yatim, tidak mendapat kasih sayang dari ibu bapaknya sudah meninggal. Jadi perhatian kepada anak yatim itu bukan harta saja ya, harta ya lainnya memberi kasih sayang, memberi perhatian. Maka itu Nabi ketika di masjid ada anak yatim diusap kepalanya. Itu kan sebenarnya usap bisa, itu simbol yang dimaksud memberi kasih sayang. Kalau orang banyak anak yatimnya ada 1 orang, 100 orang usap kepalanya kan kasihan. Jadi sunnah itu kita mesti pahami pakai akal rasional. Cuma sunnah Nabi ada anak yatim sapu kepalanya, tapi tidak memberi kasih sayang. Salah, itu simbol, maksudnya memberi perhatian, memberi kasih sayang. Kalau dia sekolah tanya rapotnya mana, lihat bagaimana bagus enggak sekolahnya, ada ganjalan apa, ada apa itu problem apa. Itu memberi perhatian pada anak yatim. Makanya di surat itu Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin itu disebut kalau orang tidak memberi makan kepada orang miskin, tapi ketika anak yatim tidak peduli kepada anak yatim. Jadi peduli itu bukan makan iya, memberi makannya gimana, pakaiannya gimana, sekolahnya gimana, dia punya kesulitan apa tidak. Yang dibutuhkan itu perhatian. Perhatian itu tidak semua harus harta ya, bisa juga makanan ya termasuk, tapi juga pakaian, pendidikan, kesehatan. Jadi peduli pada anak yatim itu segalanya, kesehatannya, pendidikannya, kehidupannya semua. Maka di Quran disebut kepada anak yatim peduli, pada orang miskin memberi makan. Apa bedanya antara fakir dan miskin? Kadang disebut fakir, kadang miskin. Miskin itu yang pas-pasan. Pas-pasan, tidak ada kelebihannya. Dia butuh 5, dapatnya 5.
kurang sedikit. Kalau fakir itu butuhnya 5, dapatnya di bawah 5, 4, 3 atau 2 atau 1 atau 0, itu fakir. Lebih susah daripada yang miskin. Dinamakan fakir kenapa? Butuh. Fakir itu butuh. Butuh apa ya? Dia butuh, kebutuhannya belum butuh mobil dia. Mau makan saja nggak dapat, itu namanya fakir. Dia selalu butuh. Orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi ada dua pengertian fakir. Fakir harta itu orang yang miskin. Fakir membutuhkan beras, membutuhkan makanan, itu dibantu. Tapi ada lagi fakir, dia punya uang banyak, rumah seperti istana, tapi dia fakir. Fakir hati. Hatinya masih merasa kurang. Kan fakir artinya kurang. Dia tidak kurang, tapi merasa kurang. Nah itu fakir. Fakir hati itu. Nah di Quran disebut nahnu fuqara ilallah. Kita ini fakir-fakir kepada Allah. Itu kadang-kadang dalam pergaulan banyak saat ulama menyebutkan dirinya al-fakir. Saya ini yang fakir. Maksudnya itu ke Allah, bukan kepada manusia. Ngomongnya kepada manusia, bicaranya dia. Tapi yang dia maksud dia fakir kepada Allah. Saya orang yang fakir, sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Fakir kita, membutuhkan perhatian Allah, membutuhkan bimbingan Allah. Mungkin rumahnya bagus, punya sekali, dia fakir. Kita semua fakir kepada Allah, butuh pada Allah. Dari presiden, raja sampai ke bawah, sampai semuanya butuh kepada Allah. Yang paling kita butuhkan Allah Subhanahu wa taala. Butuh banget, sangat butuh. Maka itu kita sujud, menyembah. Karena semua kebutuhan kita dari Allah sama. Tidak ada makanan, minuman yang bukan bikinan Allah. Tidak ada. Kecuali whisky. Allah nggak bikin whisky, bikin buah. Manusia rubah jadi whisky. Allah nggak bikin corona. Misalnya ada kuman atau bakteri itu ada. Nggak ada masalah, dia tidak ngapa-ngapain. Tapi manusia yang membuat dia menjadi keadaan seperti ini. Semua. Jadi Allah tidak pernah menciptakan tentara yang merusak manusia. Jadi malah justru Allah menciptakan tentara membela badan kita. Itu yang disebut antibody. Ya, ada itu di badan, imun. Allah ciptakan sesuai di dalam Al-Qur'an. Surat Al-An'am 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah menguasai hambanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki di bawah kekuasaan Allah. Diri kita ini semua. Nah, sejak lahir pertama minum susu ibu, situ sudah ada antibody masuk dalam tubuh kita. Kemudian nanti berkembang menjadi antibody, dapat tantangan itu imun. Nah, itu nanti tambah kuat. Antibody ada. Kata Allah antibody itu sampai kalau sudah datang ajalnya, antibodinya dicabut oleh Allah, maka dia diwafatkan oleh malaikatku. Nah, di terjemahan Al-Quran yang ada di kita itu, ayat ini diartikan Allah menurunkan hafazah, Allah menurunkan perlindungan, penjagaan dalam diri kita. Sayang terjemahnya itu ditulis malaikat. Padahal bukan malaikat. Kalau Allah menyebut malaikat, nggak nyebut hafazah, langsung malaikat. Tatanazzalu alaihil malaikah, turun malaikat. Buat orang yang istiqomah tuh di surat istiqomah itu, ayat istiqomah itu disebut tatanazzalu alaihil malaikah alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang mengatakan Tuhan itu Allah kemudian dia konsisten dengan takwanya itu istiqomah, Allah akan turun malaikat mengawalnya. Itu lain lagi, di luar badan. Tapi dalam Al-An'am 61, Allah yang menguasai manusia, menguasai ibadah, menguasai hambanya, dia akan kirimkan kepada badan manusia ini hafazah, bukan malaikat, hafazah, yaitu penjagaan. Itu yang dimaksud imun, antibody. Itu tentara Allah untuk melawan tentara yang mau merusak, lawan corona ini. Makanya masih kuat hafazahnya pemuda-pemuda itu, anak-anak itu kuat. Kumannya ada dia pun tidak bisa apa-apa. Ada antibody. Itu Allah yang bikin. Jadi tidak ada orang mengaku dia bikin imun dalam tubuh manusia, antibody. Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika tulang-tulang kita, kalau kita jatuh, tulang kita patah, itu nggak dilas oleh dokter. Akan keluar getah dari dalam tulang, nyambung. Hanya kita ditugaskan meluruskan di gips, di gips, dia supaya lurus. Ketika dia kembali pelan-pelan lurus, getah keluar, nyambung jadi lurus. Kalau tidak diluruskan, nyambungnya bengkok. Nah itu
Itu tidak dilas, bukan besi ini. Ini tulang bikinan Allah, langsung keluar getah menyambung sendiri. Kulit terkelupas nyambung sendiri, tumbuh sendiri. Dan bisa dijahit pakai ganti dengan kulit orang, kulit kuda nggak bisa. Nyambung sendiri dia. Subhanallah, itu semua dari Allah sudah ada. Penjagaan obat di dalam sini ada penjagaan dari Allah itu. Jadi kalau manusia ini semua masih sekarang masih hidup, memang kuman juga banyak, di mana-mana banyak kuman sebenarnya. Tapi ada penjagaan dalam diri kita. Lihat di surat Al-An'am 61. Allah mengaku. Tidak ada yang mengaku, hanya Allah SWT. Tuhan manapun tidak berani mengaku menciptakan kita. Allah menciptakan, kemudian membuat penjagaan. Di dalam diri kita ada penjagaan, itu imun. Itu tentara-tentara Allah itu membuat kebaikan, melawan musuh-musuh yang merusak tubuh kita. Itu Allah yang melihara, Allah tidak bikin rusak. Allah tidak seperti itu. Allah Rahmanur Rahim. Yang membuat rusak ini manusia. Allah mau menyiksa itu nanti di akhirat, lain lagi. Ini ceritanya itu. Tapi kalau memang sudah waktunya meninggal, ya Allah cabut nyawanya. Makanya kalau orang mati itu karena dari Allah, tidak disebut Allah membunuh dia, Allah membunuh manusia, tidak. Mewafatkan, kembali kepada dia. Asal dari dia kembali kepadanya. Dia sayang. Apalagi yang sembah sujud kepada Allah, disayang. Kan nanti di surat lain itu Allah berfirman, kalau orang itu sujud, baik, hidupnya itu tenang, tidak terlalu rakus kepada dunia, itu berjiwa mutmainnah, tidak punya kebencian, tidak punya dendam. Allah berfirman, Allah meninggal itu disambut baik oleh Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, engkau ridho, Allah juga ridho padamu. Allah ridho itu artinya apa? Sholat kita yang kurang rapi, Allah terima. Puasa kita yang kurang baik juga diterima. Kesalahan kita dimaafkan, diampuni, mardiyah, diridhoi Allah, selesai. Terus gimana kalau sudah diridhoi Allah? Fadkhuli fi ibadi, kumpul bersama hamba-hamba kesayanganku. Waktu kita meninggal disambut sama Allah, disambut dengan senyumnya, dengan bahasanya yang indah, yang penuh kasih. Sini, kembali kepadaku sini. Kumpul bersama hamba-hamba yang kusayangi sana. Kumpul. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Di ayat lain Allah tidak menyebut masuk dalam surgaku. Masuk ke surga Jannatun Naim, surga Firdaus, surga ini, surga itu banyak. Tapi untuk hamba kesayangan ini, masuklah ke dalam surgaku. Artinya apa? Di istana Allah dia ditempatkan. Lain. Hamba-hamba kesayangan. Di istana Allah. Surgaku. Itu surga Allah itu istana Allah. Jadi kesayangan yang dekat dengannya. Nah itu yang pertama yang dekat tentu orang yang Nabi Muhammad, terus keluarganya, sahabatnya, itu. Yang paling utama seluruh manusia yang dekat dengan Allah itu. Di istana sana, di istana Allah, Nabi Muhammad. Pasti itu. Keluarganya, disucikan. Kemudian sahabat-sahabatnya. Kita ikut bergabung di situ. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sedih. Sabar di dunia. Kita akan pindah ke sana. Insya Allah. Asal kita amalkan ini. Kemudian wabnis sabil, orang-orang yang terlantar, anak jalanan, tapi bukan jangan dipahami anak jalanan kayak gini, anak-anak jalanan yang nakal-nakal itu dimasukkan asrama saja, di penjara anak-anak taruh itu, supaya mereka baik, dimandiin, dibersihkan, dididik. Tapi ini orang-orang terlantar, perantau-perantau yang tidak punya rumah, itu orang-orang yang tidak punya pekerjaan, itu dibantu. Wasailin, orang-orang yang meminta. Tapi di ayat lain, di hadis, jadi hadis itu merupakan tafsir Quran. Wasailin, orang yang meminta itu diberikan tidak banyak lah, karena nanti kalau itu kita merestui orang-orang minta, ya, tapi dibagi, tapi tidak banyak. Wafir riqab. Nah ini wafir riqab ini terjemahnya juga dalam Al-Quran itu budak-budak. Tidak tepat ini. Budak itu dalam bahasa Arab abd atau amah. Itu budak. Perempuan amah.
Dan budak-budak sudah habis di zaman Nabi. Setiap ada sahabat berbuat kesalahan, didenda hukumnya memerdekakan budak. Yang kumpul di siang hari bulan puasa, dihukum memerdekakan budak. Semua akhirnya apa? Selesai perbudakan Islam sudah tidak ada. Tapi tidak ada hadis dan ayat bilang tidak boleh ada budak. Itu sudah harus mengerti kenapa setiap orang bersalah disuruh memerdekakan budak. Secara halus budak itu ditiadakan secara halus. Kenapa? Supaya tidak ada pertengkaran antara kaum, kalau bahasa komunis, kaum proletar lawan kaum berjuis, antara orang budak-budak melawan orang-orang feodal. Bukan begitu. Itu di Amerika iya, melalui revolusi Martin Luther King untuk membebaskan diri dari perbudakan. Tapi di Islam perbudakan dibebaskan melalui dasar cinta, mendasar kasih sayang. Dibebaskan dari hatinya. Sehingga antara mantan budak dan mantan majikan tetap hubungan baik. Itu indahnya Islam. Revolusinya itu masih ada revolusi cinta. Perubahannya dengan cinta. Tidak ada jalan Islam ngamuk-ngamuk, bakar sana, bakar sini. Tidak ada seperti itu. Memerdekakan budak aja melalui jalur cinta kok. Ya, sehingga mantan budak bisa naik unta bersama dengan mantan majikan. Mana ada bisa seperti itu? Inilah ajaran Allah. Jadi di sini waktu rikob itu dari kata rokobah, leher. Kalau orang diikat lehernya, bukannya pakai dasi itu diikat, tapi bukan itu. Diikat lehernya itu lambang simbol orang yang tertindas. Jadi waktu rikob orang-orang yang tertindas, bukan budak lagi. Ya, kalau di zaman Nabi mungkin termasuk, tapi bahasanya bukan budak di sini. Orang tertindas yang lehernya diikat itu artinya orang sedang tidak berdaya. Seperti orang masyarakat Palestina sekarang. Mereka tertindas. Mereka yang salah, mereka yang dirampas negerinya, diambil rumahnya, dibunuhin pemudanya, kemudian dituduh teroris. Yang datang ke situ merebut, membunuh bukan teroris, membela diri katanya. Itu bahasa mereka. Lah inilah yang disebut wafir rikob, orang-orang tertindas. Tapi alhamdulillah Yayasan Mercy itu bersama dengan Radio Rasio membantu di Gaza ya. Alhamdulillah itu mereka sudah berbuat, kita nggak ikut berdosa. Tapi kalau nggak ada sama sekali kita dosa juga ini. Nah tapi nanti kalau ada lagi siapa sempat bisa membantu itu membantu di Gaza sana. Ini mereka termasuk di sini di ayat wafir riqab. Siapa lagi di sini kalau ada masih ada guru-guru atau buruh atau siapapun guru honorer itu ya, belum dapat gaji dari pemerintah, honornya 200.000 atau 300.000 termasuk tertindas dia. Ini mereka orang baik, nggak pernah demo nuntut ada sekali ya. Tapi itu juga termasuk yang harus diperhatikan, orang-orang yang tertindas, tidak mendapat hak sepenuhnya. Itu wafir riqab. Jadi kita juga di sini kalau ada orang-orang itu yang tertindas, kita jangan jadi penindasnya lah. Ya jangan, kita bantu. Jadi yang minoritas atau siapapun tidak boleh ditindas. Islam tidak seperti itu. Islam itu agama kasih sayang, rahim, rahman, ada kasih sayang pada siapapun. Kemudian wa aqamas shalah, mendirikan salat. Ini bahasanya bukan melaksanakan salat tapi mendirikan. Tukang membangun rumah, bekerja dia melaksanakan bangunan. Tapi yang mendirikan itu insinyurnya atau pemiliknya. Bedanya apa? Kalau yang mendirikan itu dia bertanggung jawab terhadap bahan-bahan yang dibutuhkan, apa yang berkualitas baik, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya itu mendirikan. Jadi kita sholat mendirikan, bukan asal mengerjakan. Asal mengerjakan tidak, dia harus mendirikan. Jadi memperhatikan dari wudhunya harus bersih, rapi. Dari mulai sejadahnya dia lihat tempat sholatnya bersih, bebas dari kotoran dan sebagainya, itu najis-najis dan sebagainya. Jadi kalau melihara hewan, hewannya dikurung, tidak masuk dalam rumah, ayam kah, kucing kah, atau apapun, karena ada buang airnya ya, ada itu. Jadi harus dijaga kebersihan karena rumah itu harus bersih, suci, bebas dari segala bau-bau yang tidak baik. Itu malaikat tidak masuk. Ya. Terus kita juga sholat tidak boleh ada najis, harus bersih, tidak boleh ada bau-bau yang menyengat, yang tidak baik.
Itu sangat di setan boleh senang, tapi malaikat tidak suka. Malaikat senang yang harum-harum. Bunga melati, bunga mawar, boleh pasang di rumah itu. Harum-harum. Yang baik selalu senang yang harum. Kalau lalat tidak. Lalat senang yang amis-amis ya. Najis-najis itu. Maka dari itu, malaikat juga makhluk-makhluk yang soleh itu semua senang yang harum, yang bersih, yang indah. Setan-setan itu senang yang jin nakal juga senang itu, senang apa itu? Apa itu? Madat, madat, bau-bau asap rokok, itu seperti itulah. Azanallahu min dzalik. Jadi di sini kita wa aqama shalah dan mendirikan salat. Kemudian wa ataz zakat, dia ini wa ata ya, mengantarkan zakat. Jadi tidak yang butuh datang. Sebelum dia mengemis, didatangkan. Jemput bola. Jadi yang memberi itu mengantarkan zakat, mengantarkan sedekah. Itu bahasanya Al-Quran itu indah. Dari sini udah kelihatan. Ya, tidak nunggu dia datang terus antri-antri gitu. Kecuali darurat seperti sekarang, bisa diberikan, taruh di satu tempat, mungkin pakai kuponnya kasih taruh di kotak, kemudian datang ambil sendiri lah, letakkan di situ, ambil sendiri, dia tunjukkan saja kuponnya, jadi jaraknya jauh. Ya bisa juga seperti itu. Tapi ada yang antarkan ke rumah-rumah di tempat lain, ada juga kalau memang bisa seperti itu. Wa'ata ya, mengantarkan. Jadi tidak boleh itu antri itu, memberi sedekah zakat menyusahkan itu tidak boleh. Harus cari jalan bagaimana tidak desak-desakan, tidak antri. Itu nanti batal sedekahnya itu. Kecuali kampanye ya. Tapi kalau memang bukan kampanye, lillahi ta'ala ala hubbihi, karena cinta, karena sayang kepada orang, ya, ingat kepada Allah, itu tentu memberinya dengan sopan santun ya. Karena manusia itu semua punya harga diri. Semua orang punya harga diri, ingin dihormati. Tambah dia susah, tambah ingin dihormati. Tapi orang-orang yang kaya besar itu kan sudah banyak orang menghormati, kita menghormati sudah sampai juga buang garam ke laut lah. Dia sudah senang dihormati, sudah banyak yang menghormatinya. Kita hormati juga lah. Tapi beda dengan orang-orang yang seperti itu. Jarang kali orang beri perhatian, jarang sekali orang menghargai. Itu kita usahakan sesantun mungkin, sesopan mungkin. Karena dia sudah kenyang lah disinggung perasaannya. Nah, kita harus lebih banyak hormat kepada mereka, penuh kasih sayang. Mereka hamba Allah, Allah sayang mereka. Kalau mereka sujud pada Allah, tentu dia manusia yang sangat mahal, sangat disayang oleh Allah. Di sini nggak terkenal, tapi di alam malakut sana terkenal. Orang-orang yang sering sujud, yang sering sholat malam, itu dikenal namanya oleh makhluk-makhluk di alam malakut. Diberitakan di sana, subhanallah. Diberitakan di sana, sudah hafal itu siapa-siapa itu orang-orang yang disayang Allah. Tahu semua. Di malaikat Jibril itu, Allah jika menyayangi hambanya itu, dia panggil Jibril itu, aku mencintai hambaku itu. Kemudian Jibril umumkan kepada semua makhluk di alam malakut, Allah mencintai fulan-fulan. Mereka sudah tahu, mengikuti mereka itu perkembangan kita di sini, amal kita, perbuatan kita, tahu semua. Terbuka kita ini di hadapan mereka itu telanjang, semua kelihatan. Tidak ada yang bisa ditutupi. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan yang buruk-buruk terhapus ya, insyaAllah. Dihapus Allah insyaAllah. Di bulan Sya'ban kita sudah berdoa itu. Kita dihapus, ditipeklah rekaman-rekaman yang tidak baik. InsyaAllah yang baik-baik itulah yang diterima Allah. Wal mufu nabi ahdihim, mereka yang selalu menepati janji. Selalu menepati janji. Ini banyak ayat-ayat gini, innamal mu'minun itu di surat Al-Mu'minun, orang-orang yang mu'minun itu ciri-cirinya di antara lain selalu menepati janjinya bila berjanji. Sebaliknya di hadis disebut orang yang munafik itu dua loh ya. Ada munafik i'tiqad, munafik keyakinan, ada munafik amal. Itu beda. Munafik keyakinan itu sebenarnya kafir. Itu banyak penduduk Mekah itu ketika mereka mengaku. Tidak, ayat-ayatnya banyaklah itu tentang munafik di beberapa orang yang pura-pura menjadi sahabat. Jadi kalau sahabat Nabi semua baik ya jelas, tapi kan yang mana sahabat beneran, mana yang pura-pura itu kan mesti diketahui. Nah, yang pura-pura menjadi sahabat itu banyak.
Banyak yang meninggalkan peperangan, meninggalkan Nabi, itu dikurung dari surat At-Taubah banyak itu. Tapi bukan kita mencela sahabat. Allah menjelaskan orang yang pura-pura menjadi sahabat. Kadang-kadang ikut perang mau merusak, memecah belah, munafik memecah belah barisan umat Islam. Seperti di perang Uhud itu, ditinggalkan Nabi sendirian di atas. Itu banyaklah di Quran itu. Orang-orang yang pura-pura menjadi sahabat itu banyak jumlahnya. Disebut dalam surat Al-Munafiqun, dalam surat At-Taubah. Penuh itu. Dari ayat 80 sampai 100 berapa puluh itu tentang cerita orang-orang yang menyusup di dalam Islam. Ada yang orang Quraisy, ada yang orang Arab, ada dari Ansor sedikit, ada dari Yahudi juga ada. Dari Yahudi ada Abdullah bin Ubay dan sebagainya itu. Ya. Yang disebut Abdullah bin Ubay dalam sejarah itu Yahudi. Itu dia banyak lagi. Kalau Ka'bil Ahbar itu juga ada sahabat, tapi ya begitulah. Dia sering membawa ajaran dari kitab Aurat. Ada disebut itu murid-murid yang orang bacain di bab atau berjanji itu. An Ka'bil Ahbar, dia mengambil hadis dari Ka'bil Ahbar. Tapi isinya memang hadisnya juga tidak masuk akal. Ketika ada umat datang dengan dosanya beberapa gunung, tapi hanya mengucap La ilaha illallah masuk surga. Ya ini kalau dibaca orang-orang sekarang ya sudah, aku sudah mengucap La ilaha illallah, dosaku berapa gunung pun, ini aku baru sedikit kok. Nah itu bahaya itu. Auzubillah. Itu disebut di situ dari kitab Taurat diambil dari Ka'bil Ahbar Yahudi. Nah ini yang akhirnya memecah belah umat ini dia Ka'bil Ahbar. Dia menjadi penasehat Muawiyah akhirnya itu. Ka'bil Ahbar itu. Akhirnya dipecah belah umat. Ya sudah. Jadi munafik i'tikad itu yang mesti kita bisa bedakan. Munafik keyakinan itu yang kafir. Kalau munafik amali tidak kafir. Itu ada hadis kalau bicara dusta, kalau berjanji tidak menepati, kalau dititip amanat dikhianati, itu munafik amal, munafik perbuatan, tidak kafir, tapi berdosa, dosa banget gitu. Dosanya besar. Tapi mesti bisa bedakan ya. Itu di situ. Tapi walaupun demikian Al-Quran itu menyebut berapa penyusup-penyusup ya, itu banyak sekali dalam surat Al-Munafiqun, dalam surat Al-Baqarah juga ada, surat At-Taubah itu banyak. Jadi kita bukan menyalahkan sahabat. Kalau sahabat pasti baik, ya benar. Orang-orang yang pura-pura menjadi sahabat, itu yang munafik keyakinan. Dari perang itu lari nanti, bersembunyi. Giliran ada harta paling dulu. Itu dia ciri-ciri menyusup pura-pura jadi sahabat ya. Nah itu dia. Kita lanjut. Menepati janji ya. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, Allahu akbar. Jadi ini kita masih Al-Baqarah 177, saya ulang lagi. Allah menyebut bagaimana orang-orang itu di ujung ayat ini dibilang ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul siddiq, beriman beneran. Ya, wa ulaika humul muttaqun, mereka itu yang bertakwa ini tadi, yang tidak terikat dengan timur atau barat, tidak kapitalis, tidak komunis, tidak sosialis, tidak ini itu, tidak terikat dengan apapun, terikat hanya ke atas dengan Allah, terikat dengan Al-Quran. Kalau pendapat ulama bertentangan dengan Quran, ikut ulama tetap atau ikut Quran? Ikut Quran itu. Jadi kalau udah terikat enggak, dia paksa, dia udah apa itu sudah fanatik dengan mazhabnya. Walaupun ada satu masalah, mungkin semuanya baik, ada satu masalah bertentangan dengan Quran, dipaksa Qurannya disesuaikan dengan pendapat mazhabnya. Quran dikalahkan, dipelintir tafsirnya supaya membenarkan mazhabnya. Ini yang bahaya. Harusnya itu mazhab pendapat ulama kita ikuti kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Jelas ya? Tidak fanatik ya. Jadi kalau fanatik ke Quran bolehlah. Mati hidup tuh ikut Quran sudah, itu boleh. Ya, benar itu. Nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Allah, hidupku matiku mengikuti Allah. Nah, Allah punya kitab Al-Quran ini yang mukjizat ini. Cium. Mukjizat Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa wafat bersama wafatnya Nabi Musa. Mukjizat Nabi Isa wafat bersama wafatnya Nabi Isa. Mukjizat Nabi Muhammad ada terus bersama kita. Ini Al-Quran. Mukjizat ini. Ya. Berkah. Tuh. Ada nur, cahaya di sini.
Luar biasa ini ayat-ayat. Cintai Al-Quran, cintai Al-Quran. Oh ini Ustadz salinan. Iya memang. Kalau Qurannya aja turun gunung, gunungnya meledak bagaimana kok. Nabi aja menerima wahyu sampai keluar keringat. Ini salinannya, tapi salinan apa? Salinan Al-Quran. Itu bendera pusaka juga salinan. Kita hormati kok. Kalau 17 Agustus tuh naikinnya pelan-pelan, nurunnya pelan-pelan, bawanya pelan-pelan, pegangnya pelan-pelan. Boleh, itu bagus, namanya menghormati simbol. Yang dihormati bangsa ini, di simbolnya di bendera, itu benar. Yang dihormati manusia, bangsa ini. Begitu, ini Quran. Luar biasa, itu kain-kainan jadi simbol aja naik di atas itu. Nah, ini juga memang kertas, tapi isinya apa? Al-Quran. Gitu, kitab suci. Pegangnya, ya katanya jangan pegang kecuali yang suci. Ada yang bilang yang dilarang itu yang di Lauhul Mahfuz. Yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa dipegang, masa dilarang? Larangan itu yang bisa dilanggar. Kalau nggak bisa dilanggar, tidak dilarang. Tidak dilarang ngecat es boleh, siapa mau ngecat es boleh. Tapi kan nggak bisa. Itu. Ya, dilarang itu bisa dilanggar. Ya ini Quran ini. Jangan pegang kecuali lagi suci. Kan gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali darurat. Kemudian wassabirin. Wassabirin. Orang yang sabar. Sabar itu apa itu? Tegar. Sabar dua. Sabar sedang susah. Ridho sampai berusaha mengatasi. Sabar sedang kaya, sedang berkuasa, sabar. Sedang berkuasa jangan diktator, jangan sombong, gitu loh. Sedang kaya jangan buang-buang harta gak karuan. Dari Allah itu. Jadi artinya sabar itu tidak merasa sempit walaupun di lubang jarum, tidak merasa lapang walaupun di pintu gerbang. Ya, jadi kaya, jadi pejabat, sabar, tidak sombong, tidak lupa daratan. Sabar seperti biasa, tenang, ini akan berakhir, hanya sebentar. Naik panggung, tutup layar habis, sadar seperti itu. Itu lebih susah daripada sabar yang miskin. Orang sakit disuruh sabar. Ya emang sudah nggak sabar mau ngapain, mau udah sakit. Nah itu suruh sabar yang lagi sehat. Jangan buang-buang tenaga tak karuan. Manfaatkan buat modal hari depan. Manfaatkan waktu sehat, waktu muda. Manfaatkan selagi menjabat. Cari pahala banyak-banyak ngurusin rakyat. Itu sabar. Benar. Sabar. Jalan pelan-pelan. Mobil suruh jalan pelan-pelan di jalan yang rusak. Ya nggak bisa cepet, emang udah rusak. Ya sabar itu yang di tol itu jalan ngebut. Itu banyak kecelakaan tuh kan di tol, di jalan licin. Di jalan rusak mana ada kecelakaan. Apalagi macet nggak ada kan. Ya, suruh sabar yang sedang jalan di tol. Nah di tempat macet sabar menahan kelambatan. Terus jadi sabar itu banyak. Sabar dalam ibadah. Bangun malam ngantuk sabar. Sholat beberapa rakaat. Nanti capek tidak sabar. Itu jadi sabar ini luas, tegar, sabar, ya, wasabirin, sabar ridho, mana lebih tinggi? Ridho, ridho itu yang sabar tanpa keluh kesah, itu ridho lebih tinggi dari sabar. Sabar itu memang pahit, pahit waktu kita bersabar, tapi menjadi manis hasil dari kesabaran. Itu. Yang belajar capek, sabar. Capek, sabar. Pahit. Tapi nanti kalau sudah lulus, manis. Sabar, berjadi bertakwa di dunia. Sabar. Nggak boleh ini iya, nggak boleh itu iya. Gunakan kebaikan, beramal soleh, punya rezeki bagi orang. Sabar juga, taat. Kenapa? Manis nanti di akhirat. Hasil daripada sabar itu. Maka di Quran dibilang atas kesabaranmu masuk surga itu. Allah hargai itu kesabaran.
Jadi sabar itu luas, banyak. Sabar ketika kaya, tidak poya-poya, nggak karuan, sedekahkan hartanya. Sabar menjadi pejabat, tidak galak. Kan gitu. Sabar menghadapi itu gangguan-gangguan di rumah, saling sabar. Nah, itu. Sabar luas. Sabar ketika uang banyak ya, tadi sabar ketika uang sedikit. Jadi kesimpulannya yang mudah dipahami, tidak merasa sempit walaupun di lubang jarum. Tidak dirasain derita itu walaupun lagi susah. Ya, tidak merasa lapang walaupun di pintu gerbang. Nah, tidak lupa diri walaupun sedang kaya, sedang berkuasa. Sabar. Nah, kemudian sabar dengan ridho. Ridho itu sabar yang tanpa keluh kesah. Ridho, ya sudah ridho. Ini memang sudah begini di dunia ini, tempat ujian. Sekali-sekali aku harus merasakan derita. Sekali-sekali mungkin ada sakit. Semua aku siap menghadapi hidup di dunia ini dengan segala apa adanya. Siap, tidak sombong kalau ada rezeki banyak. Tidak sombong ketika dapat jabatan. Tidak sedih ketika susah. Tidak mengeluh kesah ketika sakit. Ini ujian di dunia seperti ini. Tapi kan nggak ada orang ujian selamanya. Ujian itu sebentar. Nanti hasil ujiannya itu abadi di akhirat, insya Allah. Fil ba'sa, sabar ketika ada derita, ada kesulitan. Waddarra, ketika ada bahaya, corona atau apapun, sabar, tegar. Jangan takut. Kenapa takut mati? Ya nggak apa-apa, memang kalau nggak ada corona nggak mati. Kalau ada corona mati juga. Sama saja, kalau mati itu udah harus, sudah mesti, mau ada corona kah, mau banjir kah, mau perang kah, mau enggak perang, damai pun mati juga. Nah, tidak ada corona mati juga, jadi sudahlah hidup saja seperti biasa, jaga diri, pasang masker. Ini saya lagi ceramah jadi nggak pakai masker, kalau pakai masker suaranya terganggu, tapi yang bersama saya pakai masker, alhamdulillah. Jadi artinya menjaga diri, tidak berdekat-dekatan, jarak jauh. 2 meter ya, ini kira 2 meter lebih. Terus diikutilah apa yang dianjurkan semua oleh dokter-dokter negara ini. Jadi jangan dilawan lah. Kita jaga diri wajib, walaupun kita nggak takut mati, tapi menjaga hidup, memelihara hidup itu wajib. Jaga kesehatan, makan yang cukup, vitamin yang baik. Sekali ini makan yang cukup, jangan kurang. Badan harus antibodi dibantu. Udah ada antibodi dari Allah, dibantu antibodi itu dengan makanan yang baik dan ibadah. Itu antibodi tambah kuat. Ya, sudah ada obat di dalam ini, penjagaan sudah ada. Allah bikin surat Al-An'am 61. Sudah ada itu. Nah, kita jaga, kita pelihara itu antibodinya. Insya Allah itu Al-An'am sudah jelas ada kekuatan di badan kita. Itu nempel-nempel sih banyak sudah kuman-kuman macam-macam. Mati kalah. Kalau antibodinya lemah itu baru. Makanya antibodinya kita pelihara. Allah udah bikinin di dalam. Kita pelihara, bikin sehat, tidur cukup, makan cukup, ibadah yang banyak, alhamdulillah, antibodi tambah kuat. Karena itu hafazah, itu namanya hafazah. Hafazah ya, surat Al-An'am 61. Allah bilang aku bikin hafazah. Iya, bayi itu kalau mau garuk matanya pakai perut tangan atau dibalik? Dia mau garuk matanya, dibalik begini. Nah, itu juga udah refleks, antibodi yang Allah bikin, refleks itu. Ada kotoran mau masuk ke mata kita tidak lihat, tapi mata kita sudah berkedip dulu. Itu juga hafazah dari Allah. Sudah ada hafazah, perlindungan sudah ada. Semua hewan-hewan juga dikasih perlindungan untuk bela diri, untuk apa semua ada. Nah, itu di kita lebih bagus, kita manusia makhluk kesayangannya. Jadi Allah tidak bikin tentara-tentara yang mau menghancurkan badan kita, tidak. Itu manusia yang menyebarkan. Allah bikin hafazah, perlindungan. Di diri manusia sudah ada perlindungan. Nah, peliharalah perlindungan itu. Allah bikinin makanan, jadi makanlah. Ada buah-buahan, ya makan. Itu kan Allah yang bikin. Kalau sampai ke kita boleh beli atau nanam sendiri, itu nggak masalah. Tapi yang penting buah itu bukan keluar dari pabrik, bukan manusia yang bikin. Semua makanan itu Allah yang bikin, manusia mengolah. Nah, nanti kalau di surga nggak pakai diolah. Mau apa? Mau ketupat, ya sudah. Jadi ada ketupat. Siap saji semua sudah. Saya sampaikan, tidak ada benalu, tidak ada corona di surga, nggak ikut masuk. Atau kalau di neraka dikumpul di banyak tahun, di surga tidak ada. Semua sudah susah, steril. Di surga itu steril. Mungkinnya buah-buahan tidak dibungkus.
Makanan tidak bisa dibungkus, karena nggak ada bungkus-bungkus lagi. Tidak ada bakteri, tidak ada kuman. Suci, suci dari segala kotoran, suci dari segala bau-bau, bersih, harum semuanya. Semuanya tidak ada toilet, tidak ada sama sekali. Tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada. Tidak ada darah sama sekali, tidak ada perang, tidak ada apa-apa. Bersih, indah, nyaman, harum semuanya. Itu di sana. Sekarang di dunia harus beginilah. Kita tidak akan bisa menikmati surga kalau belum menderita di dunia. Kita akan merasa enak berduduk, terus menikmati duduk kalau sudah lama berdiri. Menikmati berdiri kalau sudah lama duduk. Jadi kita bisa menikmati surga karena sudah menderita, sudah tegar. Di dunia sudah merasakan segala yang pahit, segala yang pedas, segala yang sepet. Dan di sana baru bisa menikmati benar-benar. Sabar saja. Maka itu sendiri sabar kata Allah. Ini yang sabar ini naik pangkat menjadi orang yang sidik dan takwa. Itu tadi semua ini. Padara, ya dalam bahaya corona ini. Kita tegar, terjaga, tapi wajib menjaga diri. Wahinal ba'as ketika ada penindasan. Jadi di dunia ini di Quran sudah disebut akan ada itu semua. Ujian, menguatkan mental. Setiap ada tantangan, kita menjawab tantangan itu suatu peningkatan, suatu kemajuan. Jangan kesulitan, penyakit bikin kita malah tambah turun. Tidak, justru meningkatkan mental, tambah kuat. Semua negara-negara menjadi maju itu serah hancur. Jepang maju tuh, segala macam industrinya. Pernah hancur di bom nuklir oleh Amerika. Jerman juga udah sekutu dihancurkan, sekarang maju semua. Ada lagi itu, Iran dihantam, dibekot, diapain tahu. Jadi dia bangkit. Bikin pertahanan. Semua gitu. Ini juga kita sekarang ada corona. Soalnya kita ambil positifnya. Ya, orang menjadi rapi, mudah-mudahan, kumpul di rumah. Orang menjaga bersih-bersih, sudah pintar-pintar cuci tangan. Mudah-mudahan nanti terus selamanya bisa cuci tangan. Sebab kita sering pegang uang. Uang itu paling kotor itu uang. Bakteri kuman banyak di uang kertas itu. Habis pegang uang kertas kita langsung makan. Cuci tangan sudah, sekarang mendapat ilmu cuci tangan. Ada corona ini, ya, banyak negara-negara jadi bersih. Sekarang semua tempat-tempat maksiat tutup sedunia semua, tutup, bersih. Dari sisi itu udah bersih. Ini mungkin memang harus begini, bersih kali menjelang kedatangan imam yang akan menegakkan keadilan di bumi ini. Karena bumi penduduknya sudah tidak adil, sudah zalim banyak, penindasan, yang lemah ditindas, menguras harta kekayaan negara lain dengan ilmu ekonomi, sehingga yang dikuras itu malah berterima kasih, memerangi negeri lain, negeri-negeri Islam diperangin, orang Islam yang diperangin itu merasa dibantu. Ini politik sudah terlalu kejam. Negeri itu dihancurin, dia ngancurin negara saudaranya di sebelahnya. Dia bilang dibantu, dikasih senjata dia untuk bunuh saudaranya sendiri, dibilang dia dibantu. Kan tidak masuk akal kalau saya dikasih pisau buat nusuk saudara saya sendiri, masa saya dibantu? Saya diadu. Nah ini yang diadu tidak sadar merasa dibantu. Diperas kekayaannya, dia merasa diuntungkan, merasa dibantu juga. Ini politik jahat sih. Nah itu jadi umat Islam tidak boleh seperti itu. Dengan adanya ini insya Allah tambah rasional, tambah bisa berpikir lebih baik, lebih bisa bertakwa, lebih bisa sabar. Banyak orang yang sering gak betah di rumah, sekarang jadi betah di rumah. Hikmahnya banyak. Sholat malam tambah banyak yang sholat malam. Sedunia ini. Yang bertakbir tambah banyak di dunia ini. Banyak positifnya banyak. Kadang-kadang tantangan itu membuat satu respon, satu tantangan itu pasti manusia kalau ada tantangan pasti dia menjawab tantangan itu. Saya berapa kali kasih contoh di Rasil ini. Tapi saya ulang lagi nggak apa-apa ya. Itu ceritanya begini, orang jalan di hutan, zaman dulu di hutan. Di tengah jalan itu dia pijak kaca, beling. Kakinya berdarah-darah. Dia tidak bisa jalan, lari juga nggak bisa, pincang.
Tiba-tiba dengar suara macan meraung. Lompat lari. Tadi jalan aja tidak bisa, sekarang bisa lari. Nah sekarang antibodinya dikuat. Itu Allah takdirkan itu jantungnya memompa darah lebih cepat. Sehingga tenaga bertambah. Nah sekarang tenaganya bertambah, Allah kasih tenaga bertambah, Allah yang takdirkan itu. Tenaganya tambah untuk lawan macan, apa untuk lari? Bukan untuk lari, untuk lawan macan. Salahnya dia lari. Jadi artinya dalam keadaan kepepet Allah akan kasih tenaga lebih. Asal kita bisa mengolahnya. Bukan lari dari tantangan, lari dari ketakutan. Hadapi. Tantangan itu nanti meningkatkan kemampuan. Ya, meningkatkan kemampuan. Dengan ini tantangan banyak orang sudah menggali ini, dari mana penyakit ini, bagaimana obatnya, bagaimana menangkalnya, betul begitu. Nah, terus di negara ini orang-orang di rumah yang biasa nggak betah di rumah sih, betah di rumah. Semua cuci tangan, semua jaga kebersihan, persatuan bersama, saling sayang, kan begitu. Itu tadi dalam keadaan seperti ini, apalagi lagi keadaan seperti ini, itu bagi-bagi beras boleh, atau bagi-bagi uang lah, apa terserah lah, pokoknya membagi hartanya. Situ. Jadi ini Allah membahas bahwa menjadi orang baik itu bukan hanya dengan menghadap ke barat, ke timur, menghadap ke sana, cari muka sana, cari muka sini, bukan begitu. Tidak menghadap ke sana, menghadap ke sini, bukan begitu. Ke atas, ke Allah. Menghadap ke Allah. Ini wajah tu wajah adalah fatar samawati. Ku arahkan pandanganku hadapanku. Yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah. Fatar samawati. Dia Allah yang menciptakan kita, yang menentukan nasib kita, yang membagaimanakan kita, yang melempar kita di dunia sekarang. Kita sudah ada dari bareng sama Adam, ruh kita sudah dibuat, tapi nggak punya badan. Kemudian mau ditaruh di dunia pakai badan buat di dunia. Nanti keluar dari dunia badannya ditinggalin, nggak dibawa. Nanti yang udah meninggal ini hidup seperti zaman dulu lagi, seperti waktu zaman Adam ya. Pakai ruh saja. Nah di alam kubur, di alam barzah di kubur itu nggak punya hawa. Sekarang lagi duduk aja semua itu, belum ada apa-apa. Nah setelah kiamat, barulah bergerak lagi. Bergerak lagi itu mungkin dapat badan lagi tapi badannya lain. Padang mahsyar itu. Masih banyak nih padang mahsyar, hisab, perhitungan, tayangan amal, timbangan amal, menerima suratan. Itu jalan lagi terus sampai nanti jembatan mustaqim. Sudah jembatan mustaqim lulus, sampai lulus disambut dengan peminum, diberi air telaga, haud. Itu minum itu sudah luar biasa. Tidak ada haus lagi. Nah itu. Surga nggak kayak di dunia. Di dunia itu kan ada matahari, ada energi. Di sana nggak pakai matahari. Tapi tidak panas, tidak dingin. Adem. Aduh. Sudah kepingin banget tuh kalau tahu deh. Ya, indah luar biasa. Yang orang cari-cari di dunia ini hiburan ke sana ke sini. Pergilah ke ujung dunia sampai kutub utara selatan, pergi sana cari hiburan. Nggak ada. Ada semu-semunya saja. Semu, kayak hiburan. Tidak ada. Di sana nanti baru ekstasi, ekstasi selamanya. Nggak pakai tablet, sudah ekstasi di sana. Hidupnya saja sudah ekstasi. Nah, itu di surga itu. Di sini orang cari-cari itu, nah, palsu semua, semu, ya. Ulaikal ladzina waddara hinal ba'as, dan orang yang berani bertahan ketika ada kesulitan seperti sekarang ini, dia masih mau membagikan sebagian hartanya itu tadi itu ya. Itulah ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Sudah disebut siddiq, orang yang betul-betul beriman, dan mereka wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang yang bertakwa. Jadi kita ambil kesimpulan dari ayat ini. Al-Baqarah 177. Dari awal pertama Allah berfirman, laisal birra, bukanlah bir, kebaikan itu, orang yang mengarahkan muka ke barat, ke timur, ke sana, ke sini, tetapi orang yang baik itu, kebaikan itu, yang beriman kepada Allah. Iman akan ada hari di akhirat. Iman adanya malaikat. Iman adanya kitab-kitab. Kitab-kitab itu Taurat, Injil, Zabur, Furqan ya. Begini. Sudah saya sampaikan tapi nggak apa diulang.
Pertama yang kita tahu, kitab banyak diantaranya yang kita imani, yang wajib ya, Taurat itu turun di Atin, di kebun tin. Kebun tin. Zaitun, di kebun zaitun di Palestina itu turunnya Injil. Wahadzal baladil amin di ayatnya tersebut, dan ini kota Mekah yang aman, turunnya Al-Quran. Jadi agama ini satu kesatuan, tapi turunnya berdasarkan kondisi waktu itu. Kondisi pada zaman Nabi Musa belum ada transport, belum ada globalisasi. Semua lokal budaya satu lokal. Jadi agama Taurat tuh, kitab Taurat untuk bangsa Israel di situ. Itu agak keras. Cungkil matamu, cungkil lagi ya. Kemudian datang Nabi Isa, kau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Sebaliknya. Jadi ada TC, ada antinya di TC. Nah datang Islam mencakup kesemuanya itu. Jadi ajaran Injil, ajaran Taurat sudah ada di Al-Quran semua. Jadi satu, universalnya semua. Kenapa? Karena zaman sudah global. Akan ada teknologi dalam bidang komunikasi, transportasi, sehingga budaya menjadi satu. Budaya itu, hukum budaya selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, macam air. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi budaya barat mengalir ke sini. Budaya Islam juga dulu mengalir ke barat. Waktu lebih tinggi, ilmu di dunia Islam lebih tinggi. Waktu itu penemuan-penemuan jam, ilmu kedokteran, mengalir ke sana. Mereka kembangkan. Ya kan? Nah Islam terus pecah, tidak mampu lagi mengembangkan. Baru sekarang bangkit ya. Nah budaya itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sehingga budaya sekarang menjadi satu. Apapun yang ada di dunia barat, hanya dalam beberapa jam sudah ada di Asia. Apa yang ada di sini dalam beberapa jam sudah ada di Eropa, di Arab dan sebagainya. Jadi udah menjadi satu. Oleh itu Allah kirim agama satu untuk semua. Kalau dulu nggak mungkin. Kalau Nabi Musa disuruh kirim ajaran ke seluruh dunia, belum ada persatuan. Mau dakwahnya gimana waktu itu? Belum ada transport, belum ada komunikasi. Sekarang komunikasi seluruh dunia. Maka Allah sudah tahu dunia akan begitu, dikirim Rasul terakhir, dunia pun akan berakhir. Rasul terakhir mencakup semua ajaran yang sebelumnya. Jadi sudah ada jadi satu kesatuan, bukan permusuhan sebenarnya. Disebut watini wa zaitun, di tempat tin ini turunnya Taurat, wa zaitun di kebun zaitun di Palestina itu tadi di Bethlehem. Yang kedua di Bethlehem turun Injil. Yang tadi turun di Sinai, Taurat. Dekat situ, berdekatan, gak jauh. Wa hadzal baladil amin, dan di Mekah ini turun Al-Quran. Itu satu kesatuan. Jadi jenjang. Karena budaya berkembang, pemikiran berkembang. Ya kan? Nah, jadi disesuaikan. Maka tadi beda banget. Yang zaman Nabi Musa itu galak, cungkil lagi. Dan Nabi Isa sebaliknya, ditampar gini minta sehari lagi. Nah, Islam di tengahnya. Kalau kamu diganggu, silakan lapor ke polisi. Kalau mau memaafkan lebih baik, tapi nggak minta lagi. Tapi cungkil matamu jangan cungkil lagi, nggak bisa dihukum nanti denda atau apa. Jalur hukum. Jadi dunia udah berubah, pemikiran sudah berkembang, berevolusi semua. Pemikiran berevolusi, budaya berevolusi, semuanya teknologi semua begitu. Nanti zaman cucu kita sudah apa lagi? Nah, ketika sudah mentok itu budaya, barulah kiamat. Pada saat itu manusia akan bisa menemukan apa itu? Merekam suara-suara zaman dulu. Suara-suara di zaman dulu itu di batu-batu di Mekah bisa dicari suara Nabi itu. Bisa, kalau ditemukan alatnya bisa kerekam. Ya, nah kalau sudah itu kan nggak ada ujian lagi, semua sudah terbuka. Ya kiamat lah. Ujian sudah selesai. Mungkin ada dunia baru lagi nanti Tuhan bikin di mana urusan Allah lah. Sekarang pun dunia lain di mana juga ada, kita nggak tahu. Ada umatnya, ada agama juga, ada yang dakwah di sana. Di alam lain begitu banyak masa kosong gitu. Nggak ada yang sia-sia ciptaan Allah. Berapa triliun bintang-bintang. Bintang itu ada yang 200 juta, 100 juta lebih besar dari bumi. Nah, itulah kita hanya makhluk kecil yang ada di bumi ini. Kemudian orang-orang yang baik itu adalah mereka yang bertakwa, itu adalah beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Kita beriman tentu ya, beriman hari kiamat tentu kita tahu, kita beriman akan hidup lagi di sana abadi. Iman adanya malaikat, iya, ada malaikat Jibril, malaikat yang mencabut nyawa dan sebagainya. Dan kitab-kitab yang turun tadi sudah disebut, dan nabiin, kita iman ada nabi-nabi.
Dan setelah itu sudah masalah iman, vertikal pada Allah, terus hubungannya sekarang horizontal, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia, kita mau memberi apa yang lebih dari diri kita. Ya, zakat itu 2,5%, tapi ada lagi anjuran di surat lain yang konglomerat itu kayaknya banyak, itu mengeluarkan lagi 20%. Ya, seperti zakat tambang, batu tambang itu 20% loh, ada di kitab. Di Ahlus Sunnah juga, tambang itu 20%. Tambang apa itu? Batu bara, minyak, emas, perak, itu dari timah, itu 20%. Besi, zakatnya 20%, ini konglomeratnya. Nah ini baru perimbangan antara gap, ya, gapnya terlalu jauh, gap ekonomi sosial masyarakat terlalu jauh. Ini bahaya, bisa timbul revolusi ya. Jadi harus didekatkan. Jadi harus mau memberikan itu, menghilangkan kecemburuan sosial ya. Sebab itu kalau jangan sampai terjadi ya, kalau mereka lapar itu akan bawa mobil bertruk-truk nyerang sana nyerang sini, itu kan juga tidak baik. Tapi kita memberinya bukan karena itu, lillahi ta'ala. Tapi itu kan untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Jadi kalau mau bikin jalan persatuan, kesatuan, tidak cukup hanya dengan senjata. Menjalin persatuan NKRI itu dengan sedekah. Yang kaya harus mau memberikan kepada yang tidak mampu. Sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Itu harus. Untuk persatuan di situ. Kemudian memberi kepada famili, anak yatim, orang miskin, orang terlantar, peminta, orang-orang tertindas. Kemudian mendirikan sholat, memberikan zakat, menepati janji, sabar terhadap derita, dan sebagainya penderitaan. Inilah orang-orang yang betul-betul beriman dan mereka yang bertakwa. Jadi lengkap ini semua, rukun Islam, rukun iman, al-ihsan, semua sudah ada dalam satu ayat ini. Jadi kalau kita amalkan satu ayat ini saja sudah cukup mendapat ridha Allah dan mendapat titel as-siddiq dan muttaqun, orang yang siddiq dan yang bertakwa. Itu kesimpulan dari ayat 177 Al-Baqarah. Jadi saya pendengar semua, saya juga akan wasiat pada diri saya untuk mengamalkan isi surat ini. Mengamalkan isi surat ini kita sudah bertakwa dan sudah konsisten dengan ketakwaan kita, yaitu di surat Fussilat 30:31 akan diberi bonus oleh Allah, dikawal oleh malaikat, akan diampuni semua dosa dan Allah akan menjadi wali kita di dunia dan di akhirat, dan Allah akan membuka surganya untuk kita insyaallah. Syarat ini hubungannya nanti pahalanya ada di surat Fussilat 30:31. Ini namanya sudah konsisten. Siddiq itu sudah konsisten, dia betul-betul sudah mengamalkan Islam. Satu ayat ini saja kok, tapi lengkap ini, semua ada di sini. Ya, inilah Islam yang sebenarnya begini. Jadi kita bukan yang kalau kita Islam itu masuk di mazhab ini, mazhab itu enggak. Konsisten dengan boleh bermazhab, tapi konsisten mengamalkan ajaran Islam. Silakan bermazhab, enggak masalah. Tapi jangan menganggap mazhab itu adalah pesawat yang membawa Anda ke surga, bukan. Yang membawa kita surga amalan ini, amal dalam praktek. Ayat Quran ini dipraktekkan. Karena yang menjanjikan surga bukan mazhab, Allah. Nah, Allah di Quran. Mazhab boleh, mazhab mengikuti Al-Quran sebenarnya. Mazhab mengikuti Al-Quran. Tapi karena itu ditulis pendapat-pendapatnya berapa ratus tahun yang silam. Jadi harus ada pemahaman baru terhadap lain seperti ini. Wafir rikob, budak, nggak lagi. Jadi masa negara di sebagian itu masih memperlakukan ada budak, nggak boleh itu pembantunya dianggap budak. Tidak ada, budak sudah habis, sudah dimerdekakan semua. Jadi tidak boleh ada pemahaman masih ada budak. Ini jelas, wafir rikob ini orang tertindas ya, bukan budak. Sekarang nggak ada budak lagi, orang yang tertindas. Dan kalau budak itu amah dan abad itu harus jelas. Tidak boleh ada yang menganggap Islam masih membolehkan perbudakan. Tidak ada. Islam paling dulu mempunyai peri kemanusiaan. Manusia itu mahal. Seperti itu. Islam dengan halus menghabiskan perbudakan dengan cara yang halus dan baik. Memang nggak ada kalimat yang tegas, orang bukan begitu. Lihat hukum memerdekakan budak artinya apa? Menghabiskan perbudakan. Jadi insya Allah semua pendengar kita amalkan ini. Isi surat dicatatlah turunnya Al-Baqarah 177. Cari satu-satu mana yang sudah amalkan, mana yang belum. Selamat insya Allah dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.